Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ikhwah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mempererat tali silaturahim atau tali ukhuwah antara kita sesama muslim, dalam rangka mengukuhkan dosa-dosa kita, dalam rangka menambah bekal, dalam rangka yang lain. Banyak niatnya kita kalau bermajelis ilmu itu, bukan hanya sekedar thalabul ilmi saja, tapi banyak sekali manfaatnya. Maka sangat rugi kalau ada orang yang tidak suka dengan majelis ilmu. Kita yang sudah suka ini harapannya ngajak mereka-mereka yang tidak suka agar tertarik. Sebab manfaatnya seperti tadi yang saya sampaikan, dalam rangka ya, banyak sekali manfaatnya. Tapi yang jelas semua yang kita harapkan ketika kita hadir di majelis ilmu tidak akan terjadi manakala Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Maka yang kita harapkan terutamanya adalah izin dari Allah agar semua yang kita harapkan diijabahi, betul-betul menjadi kenyataan. Artinya kalau kita mengharapkan dosa kita terhapuskan, maka dosanya juga terhapuskan. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya betul-betul kita dapatkan. Seperti yang kita dapatkan makanannya malam hari ini, ya, ilmunya juga kita dapat, bukan hanya makanannya saja. Dan luar biasa, Masya Allah, ini tempatnya sangat representatif. Saya sebetulnya pernah ke sini, tapi acara yang saya sampaikan pada Dadang, reses. Tapi nggak sempat masuk ke sini. 2 tahun yang lalu, bulan Ramadan, masih ingat sekali. Dulu diundang untuk menyampaikan tausiah qabla iftar atau buka puasa, kuliah asar atau kuliah menjelang iftar. Dan ini yang kali kedua. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi pemiliknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya biidznillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, para bapak dan rekan sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin Pak Yasir menghubungi saya membicarakan tentang materi yang akan menjadi bahasan kita. Setiap kali saya berkesempatan membersamai panjenengan semuanya di sini. Terus terang saya agak bimbang ya, sebab awal mula saya membersamai panjenengan, materi yang diminta adalah berkaitan dengan tafsir. Itu awal mulanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sendiri yang mengusulkan untuk diadakan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian mayoritas panjenengan siap mengokekan, mengiyakan. Alhamdulillah saya bahagia sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi, ya namanya belajar ya. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat, ada yang tidak semangat. Ketika mendapati sesuatu yang susah dipelajari. Ya, catatannya itu, ketika mendapati sesuatu yang dipelajari, semangatnya sudah mulai menurun. Bukan malah sebuah tantangan, tapi sebuah keengganan. Ya. Nah itu yang kita alami. Dan itu sebetulnya saya sudah
memprediksi. Beneran bertahan lama enggak ya? Itu. Makanya biar agak bertahan lama, materinya enggak ditambah-tambah. Itu aja ya terus yang diulangi. Seudon dari antum. Nah, ini dari anak prediksi ini. Kan enggak salah mau prediksi. Terus muncul juga usulan untuk membahas HPT. Ya. Hal ini, usulan ini muncul disebabkan karena waktu di rumahnya Pak Heru, saya membahas kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah sekaligus saya ambilkan referensinya dari HPT. Nah, dari situlah kemudian muncul, ya sesekali maksudnya, diselipi pembahasannya tentang HPT. Meskipun katanya Ustadz Nasihin juga membahasnya HPT. Cuman kalau beliau kan bahasnya katanya ya, saya juga nggak tahu apa yang beliau bahas. Silang-colong bahasanya tuh. Nggak urut dari awal sampai akhir. Entah yang sebenarnya bagaimana, panjenengan lebih tahu. Ya. Nah, makanya di pertemuan terakhir sebelum kita ke Kuci, di rumahnya Pak Waryanto, yang sekarang sedang sakit ya, syafa'allahu wa'afah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kembali Allah sehatkan. Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di pertemuan saat itu kita membahas HPT dari awal, muqaddimahnya. Kalau panjenengan masih ingat. Ya, karena memang sesuai dengan permintaan. Nah, ini mau ditegaskan. Kemarin Pak Yasir atau tadi sore ya, atau siang telepon saya, mau ditegaskan, ditetapkan materi apa yang mau kita sepakati kalau saya berkesempatan hadir di sini. Apakah tafsir, apakah selang-seling dengan bahasa Arab atau HPT, moga nanti bisa dimusyawarahkan. Sebab kabarnya juga saya mau diusulkan untuk menjadi pembicara di cabang Tegal Selatan di Ahad yang kedua, dan mereka mintanya tafsir. Nah, sebagian jamaah yang di sana hadir di sini. Maka apa yang saya sampaikan di sini otomatis saya sampaikan di sana juga. Gitu. Biar saya juga nggak terlalu banyak persiapan. Tapi tetap pasti setiap kali saya akan menyampaikan materi, ya baca-baca dulu meskipun sudah disiapkan materinya. Dan disitulah nanti kita mendapatkan faedah yang baru juga. Ya. Tapi mungkin kalau seandainya betul di cabang saya diiyakan, kemudian saya juga klop waktunya. Kalau di sana mungkin kan mulainya dari awal, entah dari surat Al-Fatihah atau surat An-Nas, urut. Sementara kita sudah mulai sejak lama, ya sejak lama. Al-Fatihah sudah, ya kemudian sebelum Al-Fatihah kan juga ada muqaddimahnya. Nah, kita bahas itu juga. Saya ingat An-Nas sudah atau belum ya? Belum. Seingat saya udah nggak sih? Sudah. Surat An-Nas. An-Nas sudah ya? Pernah ya? Berarti itu yang terakhir, surat An-Nas. Kalau kita mau mulai lagi berarti surat Al-Falaq. Betul ya? Ya itu monggo. Nanti bisa dimusyawarahkan apa sekarang mau ditetapkan, bagaimana materi yang akan menjadi kesepakatan kita untuk saya sampaikan ya. Apakah bahasa Arab mau ditiadakan, diganti dengan tafsir atau HPT, selang-seling, atau hanya tafsir atau hanya HPT, nanti mungkin setelah saya menyampaikan kajiannya bisa disepakatinya. Baik, hadirin sekalian, Bapak dan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan surat Al-Falaq, melanjutkan materi sebelumnya. Yaitu surat An-Nas. Surat Al-Falaq ini 11-12 dengan surat An-Nas, hadirin sekalian. Karena
disebut dengan surat Muawwidzatain, surat perlindungan. Muawwidzatain, surat perlindungan. Atau kalau ditambah satu lagi surat Al-Ikhlas sehingga menjadi Muawwidzat. Ini 3 surat perlindungan yang biasa digunakan untuk meruqyah. Muawwidzatain tulisannya begini nih, bahasa Arabnya. Muawwidzatain. Jadi tahu tulisan bahasa Arab saya. Muawwidzatain. Ini An-Nas dan Al-Falaq. Kalau ditambahin satu lagi Muawwidzat, ini 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini jamak. Kalau ini musanna. 2, 3. Nabi Muhammad SAW menjadikan 3 surat ini sebagai bahan bacaan ketika meruqyah cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Maka tidaklah beliau memilih sebuah bacaan dalam Al-Qur'an kecuali bacaan tersebut adalah bacaan yang cocok pas untuk meruqyah dan bacaan terbaik. Kalau kita perhatikan 2 surat ini, An-Nas dan Al-Falaq, bunyi awal ayatnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk berlindung dari apa nanti akan disebutkan di surat An-Nas, dari syaitan jelas. Adapun di surat Al-Falaq nanti ada beberapa, 4 kalau tidak salah. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari yang pertama keburukan yang diciptakan, min syarri ma khalaq. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam apabila telah gelap gulita, dari waktu malam. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari para penyihir wanita yang meniupkan sihirnya pada buhul, ya, pada buhul-buhul sihirnya. Dan yang terakhir, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung pada Allah dari orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, sekarang fokus kita adalah di surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini tadi seperti yang saya sampaikan membahas tentang perintah Allah kepada Rasulullah, kepada kita juga sebagai umatnya, untuk berlindung dari 3 hal. Yang pertama dari apa tadi? Keburukan makhluk. Yang kedua dari malam, waktu malam. Malam semesta. Yang ketiga, penyihir. Dan yang keempat, orang yang hasad, orang yang dengki. Yang hasad. Nah, ini pembahasannya. 1, 2, 3, 4. Baik, coba antum perhatikan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Robnya Falaq. Nanti kita bahas kata per kata. Tapi kita bahas terlebih dahulu yang bagian qulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk agar Nabi SAW mengatakan aku berlindung kepada Robnya Falaq. Berarti kan
Seakan-akan kalau saya bilang ke panjenengan, Pak, katakanlah aku berlindung kepada Allah. Panjenengan akan bilangnya aku berlindung kepada Allah atau ditambahi katakanlah aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah tanpa ditambahi katakanlah kan. Tapi di sini yang Nabi SAW sampaikan ada kulnya. Di awal ayatnya ada kulnya. Wahai Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung pada Rabbil falaq, kepada Allah maksudnya. Kan harusnya Nabi SAW cukup mengucapkan a'udzu birabbil falaq tanpa menambahi apa? Qul, karena yang dimaksud adalah a'udzu birabbil falaq. Qulnya enggak dimaksud. Tapi luar biasa nih, ini faedah juga ya. Karena amanah ilmiah Al-Quran itu kalamullah. Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, maka qulnya ini juga harus disampaikan. Qulnya harus disampaikan. Enggak boleh tidak disampaikan. Sebab itu yang dilafadzkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW pun dalam menyampaikan firman Allah kepada para sahabatnya harus ditambahi qul juga. Apa adanya. Apa yang Allah firmankan ya seperti itulah. Rasulullah SAW lafadzkan, sampaikan kepada kita. Ini faidah. Ya. Dan ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Bukan berarti hanya Rasulullah SAW saja yang diperintahkan. Kita pun selaku umatnya diperintahkan juga untuk apa? Berlindung kepada Allah. Dari apa? Yang pertama dari buruknya makhluk, yang kedua dari waktu malam, yang ketiga dari penyihir, dan yang keempat dari orang yang hasad. Nah, kita masih di ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini yang dimaksud Rabbil falaq siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yakin bahwa Rabbil falaq adalah Allah. Rabbil falaq. Nah, yang dimaksud adalah Allah. Bukankah cukup seandainya Allah mengatakan qul a'udzu billah, seperti ketika kita mengucapkan ta'awud, qul a'udzu billah minasyaitonir rajim, kan bisa-bisa saja, karena yang dimaksud Rabbil falaq adalah Allah, sehingga a'udzu billah, bukan a'udzu birabbil falaq. Kenapa Allah menyampaikannya dengan Rabbil falaq? Karena Allah ingin menjelaskan makna Rabbil falaq. Yang pertama Rabb, yang kedua Al-Falaq. Rabb ini ya hadirin sekalian, kalau panjenengan membaca Al-Quran, suratnya apapun itu, ayatnya dimanapun itu, maka maknanya bukan cuma satu. Rabb ini sekurang-kurangnya memiliki 4 makna. Sekurang-kurangnya memiliki 4 makna. Yang pertama, Rabb ini pencipta. Yang kedua, ada yang sudah pernah mengetahui maklumat ini? Pemilik. Kan sudah kita bahas juga ya, waktu membahas surat Al-Fatihah. Pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa. Nah. Jadi ketika panjenengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, makna Rabb di sini bukan hanya sekedar Allah saja, tapi Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memiliki kita. Allah lah yang mengatur kita dan Allah lah yang menguasai kita. Aku memohon kepadamu ya Allah yang menciptakanku, yang memilikiku, yang menguasaiku, yang mengaturku. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Termasuk doa-doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Nah, doa ini luar biasa ini. Agar diberikan pasangan yang menyejukkan hati. Amin. Masyaallah. Cuman satu doang yang amin ini. Yang lain karena sudah punya pasangan kan. Oh iya. Dan pasangan-pasangan kita semuanya menyejukkan hati insyaallah ya. Makanya yang amin cuma satu doang. Ya. Jadi ketika berdoa Rabbana, sesungguhnya kita sedang menghadirkan Allah lah yang menciptakan kita. Kita yakin kalau Allah yang menciptakan kita berarti ya Allah yang mengatur kita. Ya. Maka aneh bin ajaib atau ajib kalau ada orang yang nggak mau diatur oleh Allah. Ya kan? Allah yang menciptakan dia, tapi dia nggak mau diatur oleh Allah. Dia disuruh sholat nggak mau, disuruh baca Al-Quran nggak mau, disuruh yang wajib-wajib nggak mau. Ya, maunya semaunya sendiri gitu loh. Maka dia nggak mau ikut kajian di sini, jadi nggak tahu. Ya, nggak tahu makna dari Rabb begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang pertama surat Al-Falaq memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dengan lafaz Rabbil Falaq, Allah ingin menyadarkan Rasulullah sekaligus menyadarkan kita semuanya selaku umatnya bahwa Rabb ini memiliki 4 makna, ya. Tentu yang dimaksud adalah Allah, dan Allah lah pemilik falak. Nah, sekarang kita menuju ke falak. Falak ini sebagaimana disebutkan oleh para mufassir memiliki banyak makna, Pak. Di antaranya yang pertama adalah waktu subuh atau as-subahu. Falak, kalau yang ada di catatan saya ada 5. Yang pertama as-subahu. Subuh atau fajar. Tapi lebih kepada subuh. Entah perbedaan antara fajar dengan subuh apa. Secara lughatan bisa nanti dirujuk lagi. Pasti ada perbedaan yang mendasar. Kemudian yang kedua, baitun fi jahannam. Apa arti baitun? Rumah fi di dalam jahannam. Jahannam. Nah, asik kan kalau tahu kan? Ya cuman gini. Yang kedua, yang ketiga. Makna dari falak adalah apa? Saya lupa. Qa'run, sumur. Qa'run atau sumur, mohon maaf bukan qa'run. Jubbun fi qa'ri jahannam. Jubbun, sumur yang ada di keraknya neraka. Fi qa'ri jahannam. Qa'run fi jubbun fi qa'ri jahannam. Kemudian yang keempat adalah salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka. Falak ini salah satu nama neraka ya. Jadi selain nar itu kan ada jahannam. Terus ada apa lagi? Apa? Wail. Terus sakor. Kemudian apa lagi? Termasuk falak ini. Sebagian mufassir mendefinisikan falak salah satu nama neraka. Berarti tulisnya salah satu pakai bahasa Indonesia saja. Salah satu nama neraka. Dan yang kelima adalah makhluk, al-khalq. Ya. Jadi Rabbil Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Allah di sini Rabb, pemiliknya falak, pemilik waktu subuh. Pemiliknya rumah yang ada di neraka. Enggak bisa kita bayangkan. Pemiliknya sumur yang ada di keraknya neraka. Pemiliknya neraka itu sendiri. Dan pemiliknya khalq, makhluk.
Ya. Tapi yang dirojihkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yang dimaksud falak ini bukan jubun, bukan baitun, bukan khalq, bukan salah satu nama neraka, tapi adalah waktu subuh. Makanya di terjemahan Departemen Agama, baik di mushaf maupun di HP panjenengan semuanya, bunyinya adalah aku berlindung kepada pemilik waktu subuh. Ya, ada waktu subuhnya di situ. Sebab itu definisi atau tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Waswabu annahu falaqus subh. Yang benar pendapat dari makna al-falaq adalah as-subh, waktu subuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang pertama surat Al-Falaq waktu subuh? Kan Allah Subhanahu wa taala Rabbu kullil awqat. Rabbnya, pemiliknya semua waktu. Ya waktu subuh, ya waktu siang, waktu sore, waktu malam. Yang disebut hanya subuh. Kenapa? Setelah malam jadi siang. Awal aktivitas. Gelap menjadi terang, awal aktivitas. Dua-duanya betul. Ada bahaya dalam subuh. Malam juga ada bahayanya. Siang juga ada bahayanya. Apalagi sekarang pencuri nggak pikir-pikir waktu, jam terbangnya sudah 24 jam non-stop. Nah itu makanya. Saya Pak Dadang nyebutkan sepatu jadi ingat cerita ini saya. Terus terang saya pertama kali berangkat ke Mesir bawa sepatu warna merah Pak Dadang. Di sana hilang. Di Mesir hilang. Kemudian saya beli sepatu juga di Mesir. Warnanya hitam putih. Bawa ke Indonesia, di Indonesia hilang. Biasa ini. Terus saya pakai sandal berangkatnya ke sana ya. Beli sepatu lagi. Hilang lagi. Hilangnya tiga-tiganya di masjid, Pak. Hilangnya tiga-tiganya di masjid, luar biasa. Dan di sana tuh hampir nggak ada, Pak. Artinya yang saya maksud, kalau jalan, orang-orang Mesir itu nggak pakai alas kaki. Pasti kalau nggak pakai sandal, pakai sepatu. Makanya waktu sepatu saya hilang, kemudian saya jalan dari masjid di mana sepatu saya hilang itu ke rumah, ke kos-kosan, dilihatin terus sama orang Mesir tuh. Aneh. Oke, mungkin bahasa kita, wong apa ya gitu. Termasuk kalau ada makanan jatuh yang mungkin kalau jatuh kita ambil masih layak untuk dimakan kan ya. Ya, mereka kalau jatuh ya sudah nggak diambil apa-apa. Biarin aja gitu, nggak diambil, nggak dimanfaatkan. Kalau ada makanan jatuh kita kan sebagiannya ngambil. Itu juga dilihatin. Jadi sesuatu yang tidak biasa bagi mereka. Ya. Nah, tadi kembali ke sepatu yang hilang. Sepatu yang hilang kok kembali sepatu yang hilang. Kembali ke sini maksudnya. Maksudnya kenapa sepatu hilang? Karena sepatu hilang ini bukan hanya di waktu siang atau malam saja. Tapi di setiap waktu memiliki potensi untuk hilang juga. Dan semua waktu adalah miliknya Allah. Tapi yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Falaq hanya waktu subuh saja. Jawabannya, kenapa disebutkan waktu subuh? Kenapa disebutkan waktu subuh? Tadi yang panjenengan sampaikan. Karena subuh ini merupakan awal dari aktivitas dan waktu subuh adalah waktu awal mulainya adanya cahaya. Ya, mulai muncul cahaya, sinar setelah adanya kegelapan. Dan kegelapan ini biasanya disimbolkan dengan kesedihan. Kalau panjenengan sedang sedih, berarti hati panjenengan sedang gelap. Harus diterangi dengan kebahagiaan.
Ya. Kalau hati seseorang yang sedang sedih, artinya dia sedang kegelapan. Nggak ada orang yang suka kegelapan, Pak. Ya. Nggak ada orang yang suka kegelapan. Nah, kalau tidur, ya awalnya kan juga nggak gelap. Tapi kalau tidur terus juga nggak suka, Pak. Apalagi kebablasan. Ya. Semua orang suka kalau terang. Ya. Nah, kegelapan ini disimbolkan dengan kesedihan. Ketika gelapnya hilang, maka muncul terang. Ketika sedih hilang, maka muncul kebahagiaan. Dan inilah yang di Indonesia sering digaung-gaungkan setelah gelap atau habis gelap, terbitlah terang. Nah, itulah Ibu kita Kartini. Nah, itu rahasianya. Kenapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Falaq adalah waktu subuh? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa waktu subuh ini awal dari aktivitas setiap manusia, setiap kita, sekaligus dia merupakan simbol untuk kebahagiaan setelah adanya kesedihan. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya falak. Rabb-nya atau pemiliknya waktu subuh. Sekarang kita beralih ke ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini Allah baru menyebutkan satu dari 4 sesuatu yang kita mintai perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Keburukan makhluk. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Rabb-nya falak dari buruknya ciptaan Allah. Min syarri ma khalaq, dari buruknya yang Allah ciptakan. Hadirin sekalian, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha baik? Ya. Kenapa menciptakan keburukan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha baik? Kenapa menciptakan keburukan? Jawabannya liyabluwana ayyuna ahsana amala. Dan kalau semuanya baik, nggak akan ada apa istilahnya tuh? Nggak akan ada tantangan, nggak akan ada tantangan. Kalau semuanya baik, termasuk di dalam diri kita juga ada keburukan. Meskipun orang lain menganggapnya baik, sesungguhnya ada keburukan. Dalam dunia ini ada keburukan. Dalam akhirat juga ada keburukan. Jadi keburukan itu kalau diglobalkan pembagiannya ada 2. Keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Contoh keburukan di dunia seperti apa? Banyak. Setan keburukan. Kita juga ada keburukannya. Istri juga ada keburukannya, Pak. Ya. Istri ada keburukannya juga. Makanya kalau panjenengan nikah kan, pertama kali yang dilakukan oleh seorang suami, ya, menyentuh ubun-ubunnya, lalu berdoa dengan doa bagaimana? Gimana Pak Dadang? Tadi Pak Dadang membaca doa apa? Jangan-jangan doanya salah. Tadi masalahnya baca doanya Allahumma jadibna syaitan. Bukan itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Sembari dipegang tapi jangan sembur. Sembur nanti beda lagi urusannya. Sunnahnya adalah dipegang kemudian dibacakan doa tadi. Apa artinya sih? Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Berarti istri ada keburukannya, termasuk kita juga ada keburukannya, Pak. Kalau istri ada keburukannya bukan berarti kita nggak ada keburukannya.
Istri kan pasangan. Nah, kita juga pasangan, suami, pasangannya istri. Dan kita mengakui secara langsung oleh lisan kita bahwa di dalam diri kita ada keburukan. Ketika membaca zikir pagi ataupun sore. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal ard. Kemudian Rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Di kalimat a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Allah dari keburukan diriku. Nah, jadi keburukan di dunia banyak sekali, Pak. Kita, istri kita, syaitan, orang-orang yang jahat, termasuk semua ini nih, ya, penyihir. Waktu malam juga ada keburukannya. Nanti yang akan kita pelajari, termasuk orang yang hasad ini buruk-buruk semua ini. Karena kita diminta oleh Allah untuk berlindung kepadanya. Ya, ini keburukan di dunia. Keburukan di akhirat, akumulasinya semuanya di mana? Di neraka maksudnya. Di akhirat, di akhirat. Akumulasi keburukan yang ada di akhirat hanya ada di neraka. Sebab tempat di akhirat hanya dua nantinya ujungnya. Imma al-jannah awin nar. Entah di surga ataupun di neraka. Adapun kebaikan banyak juga di dunia. Contohnya banyak Nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat, ya, jin muslim, manusia muslim, termasuk tempat ini kebaikan. Di akhirat akumulasinya semuanya di mana? Di surga. Nah, kembali ke keburukan di dunia. Keburukan dunia terbagi lagi menjadi dua. Kan tadi secara global keburukan itu ada dua ya, di dunia dan di akhirat. Jadi di sini bagian begini nih. Di dunia, akhirat. Nah, nanti ini di dunia terbagi lagi menjadi dua. Di dalam diri kita dan di luar. Dalam dan luar. Gitu. Kalau di luar tadi yang kita contohkan semuanya. Termasuk istri itu di luar. Kalau di dalam, nafsu. Ya. Nafsu itu kan di dalam diri kita. Dan ini yang mengarahkan pada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Tabiatnya nafsu itu mengarahkan kepada keburukan. Nah, itulah yang kemudian kita mintai perlindungannya kepada Allah agar kita terlindungi dengan cara membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini mungkin hadirin sekalian, karena di jam saya sudah jam 9:57 ini terlambat kayaknya. Mungkin buat istirahat 3 menit dan terus terang saya sebetulnya diwanti-wanti sama istri kalau pengajian ranting jangan malam-malam. Tapi ya bismillah, nggak apa-apa sih. Ini cuman sebulan sekali kan ya. Kalau ranting yang lain, iya keburukan itu. Kalau ranting yang lain nggak sampai semalam ini. Kecuali kalau ke mana Tembok Kidul, pasti pulangnya di atas jam 10. Itu setahun sekali berarti ini. Alhamdulillah. Itu ya. Ini masih ada 2 menit buat istirahat, kemudian baru kita pulang. Ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasannya di ayat yang ketiga yang menjelaskan kepada kita meminta perlindungan dari apa? Dari waktu malam. Kalau tadi kan yang kita terangkan di ayat yang pertama
waktu subuh. Cuman itu bukan keburukan. Kalau waktu malam ada keburukannya. Apa saja keburukan-keburukannya? Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.